Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang mau kita bahas. Kualitas suaranya berkelas, fitur-fiturnya bikin antusias. Gak ada yang gimmick dan satupun yang ampas. Fiturnya banyak banget sampai bikin brand lain cemas. Ya udah, buat brand lain gak usah was-was. Yuk kita bahas. Si Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini saya bawa jauh-jauh dari Malang ke Eropa dan saya nggak nyesel sih bawa dia. Karena ada banyak hal yang bikin saya berkesan dan pastiin tonton video ini sampai habis karena di akhir video saya bakal kasih trik gimana dia bisa dengerin suara orang dari jarak jauh. Dan kita juga bakal coba dia dengan fitur interpreter dengan Samsung Galaxy Z Fold 6 untuk ngobrol sama orang Eropa. Tapi pertama, sebelum itu kita bahas dulu hal yang paling saya suka. Baterainya pertama kali saya pakai itu Malang ke Jakarta dia butuh waktu sekitar 2 jam. Dan saya gunain secara terus-menerus playback, gak ada stop. Tanpa dicas, di chargingnya itu dia dari 100% masih sisa 65%. Perjalanan dari Jakarta ke Berlin itu butuh waktu sekitar 21 jam. Dan saya gunain untuk nonton Netflix berepisode-episode, podcast sama relaksasi lagu biar saya ketiduran juga masih aman. Emang bangun-bangun di sekitar ke 5 jam setelah saya pakai, dia memang baterainya habis tapi tinggal dimasukin ke charging case-nya aja dan baterainya lumayan kenceng ngisinya. Saya cuma masukin ke dalam case sekitar setengah jam saya udah bisa pakai berjam-jam. Dan kemarin pas saya bangun tidur tiba-tiba earbuds yang sebelah kiri itu hilang. Entah di mana. Wah, itu saya udah panik banget. Saya udah minta tolong ke teman-teman sebelah dan ya nggak ketemu. Terus saya juga minta tolong pramugari. Muka saya panik banget itu karena reviewnya belum jadi. Sampai akhirnya Mbak Gina dari detik.com itu nyeletuk. Nah, coba aja pakai Find My Buds-nya. Itu kok saya sampai nggak kepikiran itu gimana ya, karena saking paniknya. Dan akhirnya setelah saya cari pakai Find My Buds-nya, ketemu. Karena si MyBud-nya ini selain mengeluarkan suara, dia juga bisa nge-flash. Jadi lighting-nya ini juga berguna ketika kita cari dia di kondisi low light. Dan karena sekarang ketemu, jadi langsung aja kita cobain si earbuds-nya ini untuk jalan-jalan di Berlin. Ini menarik nih, wah ini cocok banget sama yang ada di Indonesia akhir-akhir ini ya. Jadi di Jerman itu beritanya malah kayak ini, apakah ini propaganda, apakah ini fake news, terus siapa yang record, captionnya siapa yang bikin. Jadi di Jerman dulu, pers itu sama kayak persnya kita lah ya. Dulu ada kayak peringatan darurat warna biru, dulu berita juga diatur. Sekarang sih, gimana jelasinnya? Udah, jangan main politik lah, bahaya. Kita bahas soal desainnya Samsung Galaxy Buds 3 aja. Awal-awal ketika saya lihat launchingnya, ini apa sih Samsung Galaxy Buds ini kok agak nyeleneh desainnya? Kok ada lighting-lightingnya? Buat apaan? TWS Gaming bukan. Tapi ternyata setelah saya pegang langsung, pertama, dia cuma ada 3 mode aja, jadi nggak ada RGB. Pilihan modenya itu steady, terus abis itu fade, dan juga blink. Wah, tapi kalau saya sih seperti yang kalian lihat, wah nggak bisa lihat ya. Ya intinya saya nggak suka saya nyalain sih, karena abis-abisin baterai. Terus kalau kita ngomongin desainnya Galaxy Buds 3 ini benar-benar berubah dibanding sebelumnya yang cuma ada buds-nya aja. Sekarang dia mirip kayak brand sebelah, ada batangnya. Tapi bedanya sama sebelah, batangnya ini ada shape segitiganya. Yang bikin gripnya itu lebih nyaman. Karena ketika titik segitiganya itu ketemu jempol sama telunjuk, ya kayak gripnya itu lebih pas. Dan Samsung juga ada color code-nya ya. Ada blue, L-nya itu berarti left, dan orange, R-nya itu berarti right. Ada kemarin TWS-nya yang hilang di pesawat, sekarang case-nya yang hilang ya. Masa jatuh? Kayaknya tadi saya sakuin deh. Ya, tinggal TWS-nya aja. Jadi kita harus jalan balik lagi untuk cari TWS-nya ya. Coba kita cari dulu ya, cari charging case-nya. Tadi saya bikin video di daerah sini, naruh tripod di situ. Sini tadi juga bikin video, nggak ada. Mana ya? Dulu yuk. Semoga aja di kamar hotel.
Bismillah. Please, alhamdulillah. Ya, dia ketinggalan di sini dong. Berat saya udah jalan jauh tuh, bayangin tadi jalan ke sana tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, untungnya ketemu. Kalau nggak ketemu mah berat karena reviewnya belum selesai. Jadi buat kalian ini pengalaman juga. Jadi yang bisa dideteksi sama Find My Buds-nya itu adalah earbuds-nya, bukan case-nya. Jadi case-nya jangan sampai hilang, tapi saran saya buat Samsung mungkin bisa nambahin fitur di mana bukan hanya buds-nya aja yang bisa di Find My, tapi case-nya juga bisa di Find My. Kau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Untuk gestur dan juga kontrol ya standarnya TWS. Jadi pins untuk play and pause, terus tahan untuk sound modes. Jadi kita bisa ganti ke 3 sound modes. Ada active noise cancellation, ada ambient, dan ada adaptive. Apa itu? Nanti saya jelasin. Dan kita juga bisa ganti pins hold-nya itu sesuai dengan aplikasi yang kita mau. Kita bisa ubah ke Spotify atau interpreter. Tapi karena saya lagi ada di Berlin, Jerman, jadi bakalan kita... Wah, rame ternyata ya. Dari tadi orang-orang tuh berhenti buat baca ini ya. Nah, saya jadi penasaran ini apa? Ya ini artinya apa sih? Kita langsung translate aja. Jadi artinya itu, aku kan menjadi saksi sampai mati. Victor Klemperer, sarjana sastra penulis setelah dibebaskan dari tuduhan oleh Sosialis Nasional. Dan kita juga bisa ganti si shortcut pins-nya ini untuk menuju ke aplikasi yang kita mau. Pilihannya sih ada Spotify, tapi karena kita lagi ada di Berlin, Jerman, jadi kita shortcutnya ke interpreter. منزلي يوجد أكثر من 5 مساجد 3 منهم عربية و2 تركية وواحد أفغانستاني. Oh, more than 5? Yeah. Sekarang dia juga ada fitur tambahan, yaitu voice control. Jadi kalau misalkan tangan kita lagi nggak bisa pegang HP, nggak bisa TWS-nya, kita bisa pakai voice control aja. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana saya harus pakai voice controlnya Samsung Galaxy Buds 3. Karena ya kedua tangan saya ini nggak bisa untuk pins, karena bahaya ya, apalagi di negeri orang. Mending pakai suara aja, biar tetap aman. Terus 360 audionya ini bukan hanya berfungsi untuk di telinga, tapi di mikrofonnya juga berfungsi. Dan sekarang saya lagi ada di Berlin Dome namanya. Ini bagus banget sih, gede dan bagus banget. Dan kalau saya aktifkan 360 di menu kameranya, itu bakalan muncul 360 mikrofon juga. Yang nanti ketika kita putar videonya, suaranya itu juga kayak mengelilingi kita gitu. Dia juga udah punya IP rating 57, jadi kalau misalkan contohnya kayak saya ini main di, wow airnya sampai sini ya. Ya ini sih nggak seberapa harusnya, jadi walaupun earbuds-nya kena air, case-nya pun kena air, dia aman sih. Karena dia udah punya IP rating 57. Cuman saya nggak aman nih, tuh, kena air terus. Saya tadi mention tentang sound modes, dan di Samsung Galaxy Buds 3 ini ada 3 sound modes. Yang pertama ada ambient, terus ada adaptive, dan juga ada active noise cancellation. Ambience ya seperti ini, dimana kalau misalkan di belakang saya ini ada suara air mancur, ada suara orang romantis, itu saya masih bisa kedengar. Tapi kalau misalkan saya pengen benar-benar dengerin musik, tinggal saya hold saja. Wow, untuk ganti ke active noise cancelling. Dan ada adaptive juga, yang fungsinya tadi sempat saya tes ya, saya dengar suara siren. Dan ada voice detect, di mana fungsinya kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol saya atau saya ngobrol sama dia dan dia mendeteksi voice, sound mode-nya bakalan langsung balik ke adaptif. Jadi istilahnya tanpa tangan saya menyentuh batangnya, sound mode-nya bisa gonta-ganti sesuai dengan keadaan. Adaptif Pro sih. Read all notification ini fungsinya kalau misalkan kita lagi record video kayak gini atau tangan kita lagi nggak megang HP,
enaknya kita bakalan dibacain notifikasinya sama dia. Sebenarnya semua aplikasi bisa untuk dibacakan, namanya itu read notification. Cuman saran saya sih jangan semuanya ya, karena kemarin saya centang semuanya malah ngeganggu banget. Jadi tiap notif dia bakalan ngasih tahu kita notifnya apa dan summary dari notifnya apa. Sekarang sih saya aktifkan cuma WhatsApp aja yang saya butuh-butuh aja lah. Kalau selama saya pakai ini sih saya nggak pernah ya kayak bener-bener kehabisan baterai. Cuman kalau misalkan di kondisi kita bener-bener kehabisan baterai, nggak ada colokan, ada trik yang bisa kalian lakuin sih. Jadi kalian tinggal slide down aja, terus pilih wireless power sharing, taruh charging case-nya itu di bagian belakang HP-nya. Ya, kemarin saya coba untuk ngecas secara wireless power sharing 15 menit, dia bisa digunakan sekitar 1,5 sampai 2 jam lah. Ngomongin wireless charging, kalau punya HP Samsung, saran saya aktifkan widgetnya juga, karena itu bakalan ngebantu sih. Jadi add widget baru, terus masukin baterai di widget dan juga sound modes-nya. Jadi kita bisa tahu tinggal berapa baterai yang ada di earbuds kita, dan kita juga bisa tahu sound modes-nya ada di mode apa. Dan sebelum saya jelasin gimana kita bisa dengerin suara dari jarak jauh, saya mau jelasin dulu kualitas suara dari Galaxy Buds 3 ini. Samsung bilang dia punya two-way speaker yang di dalam drivernya ini ada 2 buah sound system. Jadi ada planar tweeter dan juga ada dual amplifier. Ya ibaratnya dia punya tweeter dan juga woofer. Jadi tweeternya itu untuk suara mid dan high, woofernya untuk suara low-nya. Defaultnya suaranya udah punya separasi yang jelas, bassnya nggak mendem. Di advance optionnya kita juga bisa aktifkan ultra high quality untuk dapat sample rate sampai 96 kHz. Dan juga super wideband speaknya itu bisa sampai 16 kHz untuk calling. Tapi yang perlu di-note kalau kita aktifkan UHQ-nya itu atau ultra high quality, ya untuk 360 soundnya itu kadang agak laggy sih, tapi dikit aja. Untuk defaultnya, equalizernya kita bakalan dapat di mode balance, tapi ya sesuai dengan genre aja sih. Contohnya kayak sekarang saya lagi suka lagunya Big Doss, Hanuman Kan yang itu kan lagunya low banget ya karakternya ya. Saran saya pakai equalizer yang bass boost sih, karena lebih nendang. Tapi kalau lagunya Noah, Coldplay, saya saranin balance aja. Atau kita bisa custom sendiri equalizernya ya sesuai dengan kemauan selera telinga kita. Samsung juga punya 3 listening modes. Kalau misalkan kita mau set ke movie, suaranya itu bakal ranah-ranah ya, ranah sinematik. Terus kalau misalkan kita set ke musik, sound profile-nya langsung auto dituningin sama dia untuk dengerin musik. Ada gaming mode juga yang bikin latency lebih rendah dengan delay minim kalau kita aktifin gaming mode di mode labs-nya. Oke, sekarang kita masuk ke janji saya terakhir, di mana kita bisa dengerin suara orang dari jauh. Caranya kita masuk aja ke settingan, cari menu Hearing Enhancement dan aktifkan Ambient Sounds, dan bakal muncul icon orang di pojok kanan, dan pas kita tekan dia bakal aktifin mic yang ada di smartphone, dan tinggal taruh aja HP-nya di meja dan kita bisa dengerin semua percakapan orang lain dari mikrofon smartphone kita. Dan ini saya lagi nyoba ya, tadi ada notifikasi kalau ya left behind lah, kita bisa aktifkan dulu. Kalau misalkan TWS-nya ketinggalan, dan ini searching nearby. Jadi kita tinggal ya kayak di mana tadi ya, cukup jauh sih. Ini saya sengaja sebenarnya, jadi TWS-nya itu ada di bagian bendera sana. Dan coba kalau misalkan dia mendekati, tadi sih udah ada notifnya ya, cuman belum ke-record. Jadi notifnya itu kalau misalkan dipencet, itu bakalan langsung masuk ke menu wearables, dan dia langsung aktifkan search nearby ini sih. Dan kalau udah deket dia langsung itu sih, langsung detect ya. Nah kita tinggal cari aja. Ini jarak range-nya berarti sekitar 1 meter. Nah itu TWS-nya tuh. Wow, kalau udah deket tinggal di play sound aja. Coba ya, ini kan ada suara biola di situ, ada suara orang banyak. Saya penasaran kalau misalkan saya ring, apakah masih bisa denger ya? Kira-kira suaranya segini sih, denger sih kalau misalkan deket ya. Tuh. Ini mikrofon HP saya matiin. Dan suaranya ada biola, ada suara environment, ada air mancur. Masih denger kok. Ya harus jaraknya segini tapi ya. Kalau misalkan saya agak jauh dikit, segini misal, oh masih denger. Ya jarak range 5 meter maksimal sih kayaknya.
Kesimpulannya, apakah si Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini worth it dengan harga segitu? Kalau menurut saya sih worth it parah ya. Suaranya enak, balance, bisa kita kostum, ada IP rating 57, tahan debu dan air, wireless charging ada, ANC-nya kedap tapi nggak bikin telinga sakit, adaptive sound-nya nggak gimmick, buat voice dan juga siren itu langsung auto kedetek. Daya tahan baterainya 6 jam single charge tanpa dimasukin ke charging case, dan kalau dimasukin di case-nya itu bisa 30 jam. Dipakainya enak, gak terlalu berat. Selama di Eropa saya gunakan untuk lari, masih aman, dan gestur kontrolnya juga lengkap. Ada fitur AI yang ngebantu kayak next stretch reminder, voice control, boost dialog buat podcast, 360 audio, banyak banget fiturnya. Belum lagi ekosistemnya sama Samsung Galaxy Z Fold dengan seamless connection, Find My Bud yang bisa flashing lighting untuk cari di low light, ambient mode untuk dengerin suara dari jarak jauh, widget dengan Z Fold 6 juga ada. Kalau untuk kekurangannya itu lebih ke HP yang non Samsung, karena kalau kita pakai HP non Samsung ya nggak bisa adaptif ANC-nya, dan juga UHD atau ultra high quality-nya itu nggak bisa aktif. Jadi suaranya bakalan beda kalau di pairing dengan HP Samsung dan juga non Samsung. Tapi overall dengan harga 3 jutaan dibandingkan dengan kompetitor lain yang sama-sama punya ekosistem, bahkan sama yang baru launching kemarin ya, si Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini menurut saya masih TWS AI yang paling worth it di kelas harga 3 jutaan. Saya Nikes Tabudi and see you on the next video. Bye-bye.